udah terusin itu. Nih. Masa jadi 2 kali? Kan udah yang baru ya, yang baru nih. Nah, ini kita nonton dulu videonya Gerald. Waktu Ibu nonton videonya Gerald, apa yang Ibu lihat? Dia nangis. Bisa dielaborate? Dia nangis sambil lihat kamera. Waktu di video ini mungkin dia lihat kamera ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak di videoin, apa yang Ibu lihat ketika dia menangis? Dia nggak mau ditukar kartunya. Nggak mau apa, Bu? Nggak mau ditukar kartunya. Nggak mau ditukar kartunya. Kenapa nggak mau ditukar? Jadi Gerald itu kan suka, saya memang kadang-kadang dia suka ngambil flashcard sendiri, Bu. Main gitu. Nah itu kan ada 5 ring. Dia sukanya itu aja 2 kali. Kenapa nggak boleh main kartu itu? Karena dia udah hafal, Bu. Oke. Kenapa saya lagi coba menarik Ibu ke persepsinya dia. Kenapa dia maunya itu? Karena dia sudah hafal. Kenapa dia maunya itu dan karena itu dia hafal, apa kira-kira? Mungkin dia karena udah lancar gitu ya. Karena dia sudah paham, karena itu nggak susah. Kalau yang baru kan buat dia belum pede dianya, belum percaya diri. Yang saya lihat kan video Ibu pernah sebelumnya juga ada ya di saya, kemudian Ibu juga pernah bahas ini di grup. Yang saya lihat anaknya nggak pede, tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Ini bisa jadi karena pola belajarnya terlalu didaktif. Didaktif itu terlalu digurui. Jadi niatnya baik untuk membantu anak. Niatnya baik untuk ngedampingin, niatnya baik supaya dia bisa gitu. Tapi ketika pendampingannya terlalu ketat, anaknya akhirnya nggak ada ibu nggak bisa apa-apa. Iya, saya lihat begitu kalau di sekolah. Gitu. Jadi yang pertama Ibu harus lakukan adalah ngajarin dia untuk melakukan aktivitas fisik yang menantang. Kenapa aktivitas fisik yang menantang? Sebenarnya saya udah, Bu. Apa? Jadi gini. Menantang apa? Jadi di depan rumah itu kan kosong. Saya suka suruh dia sambil berjemur gitu ya, muter-muter gitu. Terus sambil dia belajar nyebrang juga, ada tetangga lewat kan motor, dia kadang suka ikut jalan. Saya tambahin gini, ya dorong pagar, naik pagar gitu. Itu agak melelahkan sih memang. Menurut Ibu itu aktivitas menantang nggak? Bukan, itu aktivitas fisik yang butuh tenaga. Yang menantang itu kayak misalnya memanjat. Kenapa aktivitas fisik? Wall climbing gitu ya? Iya, kenapa itu menantang? Karena dia berusaha sendiri, berpikir sendiri bagaimana. Dia harus kenalin badannya dia, tangan kiri saya kemana, kaki tangan kemana. Dan di situ dia nggak bisa ngandelin siapa-siapa. Gitu. Jadi bukan yang tenaga, bukan yang mendorong, mengangkat, bukan. Tapi yang kan otak ini nggak bisa dibikin, ayo pinter, ayo mikir sendiri, nggak bisa. Tapi dengan latihan. Latihannya apa? Wall climbing bisa. Kalau nggak punya wall climbing, panjat tebing, misalnya Ibu ada taman, di atas ada pohon, Ibu ikat tali di pohonnya, dia suruh menaiki, itu juga menantang. Kemudian misalnya
dia harus balancing sambil bawa apa gitu, itu juga menantang. Jadi yang menantang itu dalam artian dia mengandalkan dirinya dan berpikir gitu. Iya. Oke. Kedua, Ya. harus ada pola belajar di mana dia ngerjakan sesuatu itu sendiri. Misalnya, si kartu yang dia ring 1 itu udah bisa. Ya sudah, yang itu dia kerjakan sendiri. Ibunya ada di belakang. Bisa dimulai dengan jarak 1 meter, bisa dimulai atau seterusnya 2 meter. Terserah dia PD-nya di mana. Iya. Jadi mulai dibiasakan ada dikasih worksheet, worksheet-nya itu dia kerjakan sendiri tanpa didampingi. Iya. Kemudian kasih dia kesempatan bikin salah. Jangan dikoreksi di tengah-tengah. Jadi misalnya ada soal, ibu udah tahu nih dia mau bikin salah. Kecenderungan orang dewasa adalah mengkoreksi supaya nggak jadi salah. Tapi akhirnya dia nggak punya pengalaman, itu namanya salah. Dan bikin salah itu nggak apa-apa. Tinggal coba lagi, gitu. Kemudian dia juga harus mulai lebih saya mau bilang lebih banyak dipuji, saya yakin Ibu sering puji dia, tapi lebih banyak dipujinya itu proses belajarnya dia. Jadi sifatnya preventif supaya dia tidak menangis. Gimana contohnya, Bu? Jadi kita kan udah tahu nih setiap kali dia belajar pasti menangis. Beberapa saat itu pasti dia menangis. Perilaku itu bisa diprediksi, karena bisa diprediksi maka bisa dirubah. Jadi kalau kita sudah bisa prediksi dia akan menangis ketika belajar yang dia nggak bisa, maka sepanjang belajar itu kita puji dia. Wih, pinter loh, duduknya bagus. Wih, pinter loh, mau nyoba. Wih, pinter ya, Gerald mau usaha. Keren loh, kamu mau usaha terus. Mama dulu juga susah ngerjain ini. Kemudian kasih tahu bahwa ini susah, jangan dibilang ini gampang. Ini susah, tapi Mama yakin kamu bisa. Ini susah, Mama akan bantu kamu. Ini susah, kita kerjain bareng-bareng. Jadi jangan diacuhkan perasaannya dia. Diterima perasaan dia nangis karena kesulitan, dia nangis karena nggak bisa, dia nangis karena aku mau balik ke pelajaran yang gampang aja, diterima. Kan itu perasaan yang valid, yang benar, yang ada. Jadi kita harus terima. Kalau misalnya nggak kita terima, nanti dia nggak akan pernah percaya sama orang. Gitu. Oke. Boleh ngomong nggak, Bu? Boleh dong. Jadi yang Ibu bilang itu pola belajar mengerjakan sendiri, dikasih worksheet sendiri. Gerald itu saya kasih, Bu. Seperti dia kan ikut kumon ya, Bu. Dia udah ngerjain sendiri, Bu. Ibunya ada di mana? Di sini, tapi saya nggak di samping dia, saya di dapur. Oh iya. Ya, nah terus kesempatan bikin salah. Kan kalau pecahan itu kadang-kadang dia kalau suka lupa, jadi suka kalau di kumon itu kan suka diulang lagi, diulang. Nah, misalnya dia udah sampai ke level E100 gitu, gurunya suka coba, aku balikin Gerald ke level E, misalnya 20, ingat nggak dia caranya gimana? Itu salah, Bu. Dia suka bikin salah, kayak persamaan itu dia salah, tapi saya diemin aja. Sampai dia selesai, saya bilang, ini salah kan? Saya bilang, ini kan harusnya ayo mau diganti. Emang lama, Bu, nunggunya lama gitu. Tapi saya tahu dia bilang gini, kamu pernah jawab ini, bisa, kamu bisa kok, kamu pernah ngerjainnya, ayo hapus, perbaikin gitu. Karena memang dia suka matematika ya, jadi dia hapus, dia kerjain, dia tahu, oh saya mesti samain dulu nih pernya 12, jadi 12 bagi 12 1,
1 kali 1, 1 tambah. Gitu, Bu. Ya, ini kalau memang udah pernah dicobain dia belajar sendiri, berproses sendiri, itu harus konsisten dikerjakan supaya dia apa namanya mengerti bahwa begitulah pola belajarnya. Kalau ternyata itu sudah dilakukan, maka ibu bisa cek apakah dia punya memori yang cukup. Memori ini ada dua, memori jangka panjang sama memori pendek. Nah, di bagian mana yang dia mungkin sedikit terhambat itu yang ibu harus cek. Kalau ternyata dia udah pernah ngerjain dan diulang dia nggak bisa, mungkin memori jangka panjangnya yang sedikit keganggu. Manusia itu ada sekitar 6 digit dia punya kemampuan. Ibu bisa lihat nanti teknik loci untuk belajar memori. Setelah itu kalau misalnya anaknya udah bisa ngerjain satu hal, maka satu hal ini harus digeneralisasikan pengerjaannya dalam banyak hal. Karena kalau misalnya dites lagi, dia akan mikir apa jangan-jangan saya waktu itu salah ya, itu bisa dia anggapnya begitu. Atau dia berpikirnya gini, kok ini diulang terus ya, ya udah aku bikin salah aja deh gitu. Atau karena kata ibu tadi dia memang suka, ya sudah dia bikin salah supaya ngulangin lagi gitu. Dia senang ngulangnya. Nah ini kan kita nggak tahu penyebab asli dia berperilaku itu seperti apa. Makanya penting banget kita melakukan apapun itu sifatnya rigid, kaku, supaya kalau ada satu perubahan kita ngerti ngulangnya dari mana. Gitu. Iya Bu, iya. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, ngerti Bu. Oke, kita lanjut ke menangisnya ya. Menangis ini kan ekspresi terhadap banyak hal. Anak ini perlu diajarin kapan boleh nangis dan bentuk nangisnya seperti apa. Misalnya saya kehilangan handphone, saya nangis atau enggak? Kemudian kalau saya kehilangan sanak saudara, saya nangis atau enggak? Jadi dibuat kategori kapan menangisnya dan bentuk menangisnya seperti apa. Apakah saya nangis kehilangan handphone sama dengan kehilangan keluarga juga gitu. Jadi jangan sampai dia tidak bisa mengekspresikan menangisnya pada tempatnya. Dan ketika dia menangis, ini kan dia nangis nih, ibu stop, ibunya stop melakukan apapun, kemudian kasih kertas kosong, ibu boleh tulis Gerald mau kartu lama. Gerald mau istirahat. Jadi dia pilih dua ini, dia baca, dia dapat. Ya. Jadi kita lagi berusaha menggantikan menangisnya dalam bentuk kata. Ya. Jadi dia kan menangis ini ekspresi bahasanya dia kan. Ya, kita bilang, coba baca, kamu mau yang mana? Tapi kita nggak bilang stop nangisnya, karena itu nggak akan menghentikan nangisnya dia. Tapi kita bilang, ayo coba baca, kamu mau yang mana? Nanti dia baca, karena kan di video ini begitu teralihkan sebenarnya dia berhenti menangis ya. Teralihkan sebentar, dia berhenti menangis, mungkin di situasi yang lain juga begitu, berhenti menangis sebentar, nanti ingat lagi, dia nangis lagi. Gitu. Nah, itu hampir semua anak kayak gitu. Jadi, sebaiknya si nangis ini diganti jadi bentuk kata. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ngerti, Bu. Oke. Jadi, Ibu bisa lakukan namanya pengkondisian. Ketika Ibu lakukan pengkondisian, Ibu tahu mau nargetin apa. Misalnya nanti sore Ibu mau ngajar. Ibu udah tahu nih, kalau saya kasih kartu ini pasti dia nangis. Kalau saya kasih kartu ini dia nggak nangis. Berarti kan Ibu udah siap nih mau menerima konsekuensi dia nanti nangis ketika belajar. Misalnya belajarnya nanti di jam 3.
di jam 2 atau di 2.30 Ibu sudah bacakan social story tentang belajar. Belajar itu duduk, belajar itu mendengarkan, menjawab, dan bla 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 bla, Ibu bikin sendiri. Kemudian Ibu bikin lagi aturan. Kalau saya kesulitan, maka saya akan tanya mama. Saya akan minta tolong, saya akan apa. Setelah itu Ibu bikin lagi role play. Ayo kita main pura-pura, ini mama kasih soal yang susah, kamu bilang apa nih? Nah, di jam 3, Ibu ingatkan lagi sebentar mengenai social story-nya sama si role aturannya. Mulai setting belajar. Jadi target di jam 3 itu bukan konten pelajarannya, tapi si perilakunya. Gitu. Jadi target utamanya adalah si perilakunya, karena kan yang mau dirubah itu. Begitu masuk belajar, Ibu bilang, yang pertama Ibu kasih yang gampang. Masuk belajar, Ibu bilang nih, ini kita yang gampang udah nih. Sekarang kita masuk yang susah ya. Kalau susah nanti bilang apa? Oh, bantu Ma, aku nggak bisa. Aku capek, aku mau istirahat dulu. Pilihan-pilihannya. Terus kasih yang susah tadi, ekspektasinya adalah dia tidak akan nangis lagi. Tapi lakukan ini sebentar, sekitar 5 menit. Yang susahnya 5 menit, kemudian kembali lagi yang ke gampang, kembali lagi ke yang susah, tapi perpanjang jadi sekitar 10 menit. Kalau misalnya Ibu nggak paham dengan menitnya, Ibu misalnya di yang pertama itu kasih 1 lembar, di berikutnya dikasih 2 lembar. Oh iya, iya. Jadi bertahap tingkat kesulitan dan durasinya. Sampai dia paham, oh oke, saya nggak perlu nangis, saya tinggal bilang aja ke mama. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya saya tadi tidak usah langsung kasih ring kedua yang baru itu ya Bu ya. Iya, kenapa? Kenapa karena nggak nanti iya, karena ini sudah yang udah bilangin nanti dia nangis karena langsung diganti gitu sama mama, langsung diganti gitu kan. Ya. Tapi kalau saya kasih 1 aja, mungkin dia nggak nangis. Iya. Jadi dari diskusi ini sebenarnya terkadang ya, bukan terkadang, orang tua itu tahu salahnya. Tapi karena terburu-buru, akhirnya tidak, analisanya nggak jalan. Karena targetnya adalah dia harus selesaikan tugasnya. Akhirnya si perilakunya nggak kelihatan. Tapi begitu perilakunya berulang dan frekuensinya banyak, durasinya makin panjang, baru mulai pusing. Gitu. Ya, jadi jangan nunggu gede dulu. Oke, saya rasa itu aja kalau nggak ada pertanyaan. Ya Bu Sinta, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Yang Bu.